Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang dasar integral dan integral turunan yang beranggotakan saya Michelle, Saya Farhan Aditya. Saya Meisya Danila Ginting. Saya Fajar Eka Setiawan. Saya Muhammad Kalfan Ramadarmawan. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Materi yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu integral tak tentu, yang kedua integral tentu, yang ketiga teorema dasar kalkulus 1, yang keempat teorema dasar kalkulus 2, dan yang kelima aplikasi integral. Materi yang pertama integral tak tentu yang akan dijelaskan oleh Fajar Eka Setiawan. Kepada Fajar Eka Setiawan dipersilakan. Materi yang pertama yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas. Karena tidak memiliki batas, maka hasil integrasi cenderung tidak pasti, sehingga hanya dinyatakan dalam bentuk fungsi dan sebuah notasi yang menetapkan nilai tertentu yang disimbolkan dengan huruf C. Integral tak tentu dinotasikan dengan integral fx dx sama dengan fx plus C. Contoh soal. Tentukan hasil dari integral x pangkat 4 dx. Untuk masuk penyelesaian, integral dari x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1. Untuk mencari x pangkat 4 plus 1, kita balik lagi ke integral. Bahwa integral adalah integral tak tentu merupakan anti turunan, yaitu kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunan pangkat dikurang 1, maka di integral pangkat ditambah 1. Jadi x pangkat 4 plus 1 per kenaikan pangkat yaitu 4 plus 1 ditambah C sama dengan x pangkat 5 per 5 plus C. Sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n plus 1 per kenaikan pangkat n plus 1. Dengan catatan n tidak sama dengan 1. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Yang ketiga, integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang keempat, integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Yang kelima, cosecant kuadrat integral cosecant kuadrat x dx sama dengan minus kotangen x plus c. Dan yang keenam, integral f aksen x plus minus g aksen x sama dengan integral f aksen x dx plus minus integral g aksen x dx. Integral dengan substitusi. Integral dengan teknik metode substitusi aljabar dan trigonometri merupakan salah satu cara dasar yang digunakan untuk menentukan hasil integral suatu fungsi. Metode ini digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan teorema dasar integral. Kalaupun bisa, prosesnya akan panjang dan memakan waktu yang tidak sebentar. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Integral f gx g aksen x dx sama dengan integral f udu. Contoh soal. Tentukan hasil dari integral x pangkat 3, x pangkat 4 plus 5, pangkat 3 dx. Cara penyelesaian, kita misalkan x pangkat 4 plus 5 dengan u. Sehingga diperoleh du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Lalu kita pindahkan 4-nya jadi 1/4 du sama dengan x pangkat 3 dx. Substitusikan u dan 1/4 du pada integran akan menghasilkan bentuk berikut. Integral x pangkat 3 sama dengan x pangkat 4 plus 5 pangkat 3. Lalu integral u pangkat 3 1/4 du. Lalu karena 1/4-nya konstanta bisa kita pindahkan ke depan. 1/4 dikali integral u pangkat 3 du sama dengan 1/4 dikali 1/3 per 3 plus 1
U pangkat 3 plus 1 plus C. Sama dengan 1/16 U pangkat 4 plus C. Kalau kita balikkan lagi nilai U, 1/16 dikali X pangkat 4 plus 5 pangkat 4 plus C. Baiklah, selanjutnya materi tentang integral tentu yang akan dijelaskan oleh M. Halvan. Kepada M. Halvan dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang integral tentu. Pertama, gambar di bawah yang merupakan luas area di bawah grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, dan garis X. Luas area tersebut hampir mendekati dengan luas dari total 11 segi panjang. Jika jumlah segi panjang diperbanyak 21 buah seperti gambar di bawah, maka jumlah total luas persegi panjang tersebut semakin mendekati luas area grafik yang ditentukan. Sehingga untuk mendapatkan luas area tersebut, jumlah persegi panjang dibuat mendekati tak hingga. Dapat disimpulkan luas dari area sama dengan limit luas total segi panjang menuju tak hingga. Konsep ini menjadi dasar untuk mencari luas suatu bidang tak tentu. Luas suatu bidang di bawah grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B dapat dicari dengan mengintegralkan fungsi tersebut pada selang, atau dapat ditulis luas sama dengan integral batas dari A dan B Fx dx. Pengoperasian integral tentu sama dengan integral tak tentu. Hanya saja nilai A dan B disubstitusikan dalam fungsi hasil integral sebagai berikut. Yang pertama, integral batasnya A dan B Fx dx. Fx dx dengan batasan A dan B, lalu batasan yang atas disubstitusikan ke persamaan Fx. Rumus dasar integral yaitu integral Ax pangkat n dx, di mana A per n plus 1 x n plus 1 plus c. Berikut adalah sifat-sifat integral tentu, bisa kalian lihat sendiri dan pahami sendiri. Ini merupakan contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, untuk integral dengan batasan 0 dan 2 dari persamaan 6x kuadrat dx. Pertama kita integralkan dulu, yaitu pangkat yang ada di variabel kita tambahkan 1. Lalu pangkat hasil dari yang ditambahkan 1 dijadikan penyebut. Jangan lupa ditulis batasan-batasannya. Ketika sudah didapatkan persamaan yang sudah diintegralkan, lalu kita substitusikan nilai batasan-batasan tersebut ke dalam persamaan. Karena nilai 2 lebih besar daripada 0, maka nilai 2 disubstitusikan pertama dan kemudian dikurang dengan batasan yang lebih kecil, maka didapatlah hasil 16. Untuk contoh soal kedua, yaitu dengan batasan integral 9 dan 16, 1 per akar x dx. Pertama kita naikkan dulu akar x-nya menjadi x pangkat min setengah. Lalu kita integralkan x pangkat min setengah, karena x pangkat min setengah ditambah 1 jadinya setengah. Maka pangkatnya diubah menjadi setengah, dan setengah itu diubah menjadi pecahan. Di mana setengah kalau diubah 1 per setengah menjadinya 2. Lalu kita ubah x pangkat setengah itu menjadi akar x dengan batasan 9 dan 16. Karena angka 16 memiliki nilai yang lebih besar dari 9, maka angka 16 disubstitusikan pertama. Lalu dikurangkan dengan batasan yang kedua yaitu 9. Didapatlah 2 kali 4 dikurang 2 kali 3, maka hasilnya 2. Materi selanjutnya, teorema dasar kalkulus 1 yang akan dijelaskan oleh Meisya. Kepada Meisya dipersilahkan. Misalkan, f kecil adalah fungsi bernilai real yang kontinu didefinisikan pada sebuah interval tertutup A, B. Misalkan juga f gede adalah fungsi yang didefinisikan untuk semua interval pada A, B. Dengan fx, f gede x adalah integral dengan batas A sampai x, ft, dt. Maka f gede adalah kontinu pada interval A, B terdiferensialkan
pada interval terbuka A, B. Dan f gede aksen X sama dengan f kecil X. Untuk semua X pada A, B pada interval terbuka. Contoh soal, di sini ada integral batas 1 sampai X PDT. Penyelesaiannya itu anti turunan dulu. Itu jadi 1/2, karena ini pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2, 1/2. Batasnya dari 1 sampai X. Setelah itu dimasukin T-nya diganti jadi X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi setengah dalam kurung X kuadrat min 1. Selanjutnya, materi tentang teorema dasar kalkulus 2 yang akan dijelaskan oleh Farhan Aditya. Kepada Farhan Aditya, dipersilahkan. Teorema dasar kalkulus berperan sebagai penghubung antara diferensiasi dan integrasi. Bagian teorema ini memiliki aplikasi yang sangat penting, karena ia dengan signifikan mempermudah perhitungan integral tertentu. Pernyataan formal dari teorema dasar kalkulus 2 adalah, misalkan f kontinu karenanya terintegrasikan pada A, B, dan misalkan f sembarang anti turunan pada A, B, maka integral fx dx batas A sampai B sama dengan fb min fa. Contoh soal. Hitunglah integral 3 dikurangi 2x tambah x kuadrat batas 1 sampai 3 dx. Penyelesaian. Anti turunan dari fx sama dengan 3 min 2x ditambah x kuadrat dx adalah fx sama dengan 3x min x kuadrat ditambah 1/3 x pangkat 3. Sehingga integral 3 min 2x tambah x kuadrat dx batas 1 sampai 3 sama dengan 3x min x kuadrat ditambah 1/3 x pangkat 3. Lalu lanjutnya 3 dikali 3 karena ini disubstitusi batas atasnya ke x. 3 dikali 3 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 1/3 dikali 3 pangkat 3. Lalu dikurangi dengan x-nya disubstitusikan dengan batas bawah 1. Jadi 3 dikali 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1/3 dikali 1. Hasilnya 9 dikurangi 9 ditambah 9. Lalu dikurangi 3 dikurangi 1 lalu ditambah 1/3. Hasilnya 19/3. Materi selanjutnya yaitu aplikasi integral. Materi yang pertama, luas daerah pada bidang datar yang akan dijelaskan oleh Michelle. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, deskripsikan permasalahan dengan gambar dan dilengkapi dengan definisi variabel. Langkah kedua, iris interval menjadi beberapa subinterval, tidak harus sama besar, dan beri label suatu subinterval tertentu. Membagi interval dapat dilakukan secara tegak maupun mendatar. Kemudian langkah yang ketiga, aproksimasi atau hampiri luas subinterval tertentu tersebut. Yang keempat, nyatakan dalam bentuk integral tentu, kemudian hitung integralnya untuk memperoleh suatu luas daerah. Jadi, luas daerah di atas dan di bawah sumbu X secara geometri berdasarkan definisi integral tentu atau integral Riemann dapat diartikan R merupakan daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dengan Fx lebih besar daripada 0 dan Fx kontinu. Sumbu X atau saat garis Y sama dengan 0, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Jadi contohnya itu jumlah luas persegi panjang. Jadi pertama itu graf fungsinya itu digambar dulu, kemudian
dibentuk partisi-partisi persegi panjang seperti ini dengan lebarnya yaitu delta x dan tingginya itu fungsi fx-nya itu sendiri. Kemudian tentukan limitnya menggunakan nilai mutlak dari delta x mendekati 0 dan dijadilah seperti ini, integral a dan b fx dx. Jadi yang gambar ini, yang kedua ini adalah transformasi dari bentuk limit penjumlahan menjadi integral. Kemudian sehingga untuk mencari luas daerah R diberikan sebagai berikut. Jadi untuk mencari luasnya itu karena tadi itu delta x kali fx itu adalah persegi panjang, maka untuk mencari luasnya itu kita menggunakan limit, yaitu limit delta x mendekati 0 dari 1 sampai dengan n berubah menjadi bentuk integral itu menjadi integral dari a dan b fx dx dengan syaratnya jika limitnya ada. Kemudian luas daerah di atas sumbu x. Luas daerah yang dibatasi kurva y sama dengan fx, sumbu x, garis x sama dengan a dan x sama dengan b dengan fx lebih besar daripada sama dengan 0 pada interval tertutup a, b adalah sebagai berikut. Jadi ini ada sebuah grafik fungsi fx dan yang berada di atas sumbu x. Jadi kita diminta untuk mencari luas ini, itu tuh menggunakan partisi-partisi persegi panjang seperti ini. Kemudian lebarnya itu adalah delta x dan tingginya itu adalah fx. Kemudian didapatkan rumus seperti ini. Integral dari a dan b fx sama dengan dx. Selanjutnya, jadi contoh yang pertama itu hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan garis x sama dengan 3 dan di atas sumbu x. Jadi yang pertama itu kita gambar dulu daerahnya, yaitu daerah kita gambar grafik fungsi fx-nya itu, yaitu ini x kuadrat. Jadi garis merah ini adalah grafik fungsi x kuadrat. Kemudian kita diminta untuk menggambar garis x sama dengan 3-nya itu saat y-nya 0 kan. Terus kita tuh diminta untuk mencari luas daerah ini, luas daerah yang berada di atas sumbu x. Dan kita bagi dulu bagian-bagian ini menjadi partisi-partisi seperti ini, yang dimana lebarnya itu adalah delta x dan tingginya itu adalah fx. Kemudian beri label suatu subinterval tertentu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, lebarnya ini adalah delta x dan tingginya ini adalah fx atau x kuadrat ini. Kemudian aproksimasi luas subinterval ke i. Jadi luasnya itu menjadi fxi dikali delta xi ini, fxi dikali delta xi yang ini, panjang kali lebar. Dan nyatakan integral, kemudian hitung integralnya untuk mendapatkan luas daerahnya. Jadi untuk mendapatkan seluruh luas dari ini, kita itu perlu menggunakan limit. Kenapa pakai limit? Karena kan kita nggak tahu berapa jumlah partisi-partisi ini. Yang kita tahu cuma kita tuh cari luas satu ini doang, kemudian baru kita cari limitnya. Kemudian pakai luasnya itu yaitu limit delta, nilai mutlak delta x mendekati 0 dengan sigma, dengan notasi sigma dimulai dari 1 sampai dengan nilai n, fxi dikali delta xi menjadi bentuk integralnya yaitu integral a dan b fx dx jika limitnya ada. Kemudian perhatikan tanda ini, limit delta x mendekati 0 dengan notasi sigma i dimulai dari 1 sampai dengan n berubah menjadi bentuk integral, yaitu integral dari a dan b. Kemudian jadi fungsi fx ini berubah menjadi fungsi fx gitu. Selanjutnya besaran delta xi berubah menjadi dx sehingga diperoleh bentuk integralnya sebagai berikut. Luasnya itu jadi integral dari a dan b fx dx, atau sama aja kayak menurut soal tadi itu, berdasarkan soal tadi x-nya itu 3, jadi batasnya itu dari 0 sampai 3 karena tadi itu grafiknya kira-kira seperti ini. Sebentar saya gambarkan. Gini grafiknya. Aduh, maaf cek. Jadi dari ini kan saat x-nya 3, jadi dimulainya dari x-nya ini 0 sampai 3, jadi batasnya ini 0 sampai 3, makanya ditulis di sini 0 sama 3 gitu.
Kemudian hitung integralnya. Hitung integral itu kita kan menggunakan integral tentu. Jadi pertama itu kita integralkan dulu x kuadratnya itu menjadi 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Kemudian kita substitusikan ini 3 nilai 3 ini dari batas yang pertama, dan yang nilai 0 ini dari batas yang kedua. Kemudian didapatkan hasilnya 27/3 atau sama dengan 9. Kemudian contoh yang kedua ini sebenarnya sama aja, cuma dia berada dengan batasnya itu dengan sumbu y gitu. Dibatasi sumbu y. Kalau tadi dibatasi sumbu x. Tapi cara nyarinya sama aja. Kemudian luas daerah di bawah sumbu x. Jadi luas yang dibatasi kurva y sama dengan fx, sumbu x, garis x sama dengan a, dan x sama dengan b, dengan fx kurang dari sama dengan 0 pada interval tertutup a, b adalah sebagai berikut. Jadi karena dia ini nilai fx-nya itu kurang dari 0 atau negatif, jadi dia ini kan kurvanya itu berada di bawah sumbu x, dan hasilnya itu akan menjadi negatif nilai integralnya gitu. Integralnya jadi negatif integral dari a dan b fx dx gitu. Kemudian luas antara dua buah kurva. Luas daerah yang dibatasi kurva y atau sama dengan fx dan y sama dengan gx, garis x sama dengan a dan x sama dengan b dengan fx lebih besar daripada sama dengan gx pada interval tertutup a, b adalah sebagai berikut. Jadi ini nih ada dua buah kurva. Yang pertama itu kurva gx yang ditandai dengan warna biru, dan yang kedua itu kurva fx yang ditandai dengan garis merah. Karena kurva ini kan ada dua, jadi nilai tingginya itu pengurangan dari kurva yang pertama atau fx dikurang dengan gx itu nilai tingginya. Sedangkan lebarnya itu tetap aja menggunakan delta x dengan rumus seperti yang pada pertama tadi, integral tentu menggunakan limit. Kalau dibuat ini sebenarnya juga dibuat partisi-partisi seperti itu dengan lebarnya delta x dan tingginya itu fx dikurang gx hingga didapatkan rumus luasnya itu integral dari a dan b fx dikurang gx dx. Selanjutnya contoh untuk yang dibatasi oleh dua buah kurva itu luas daerah yang dibatasi kurva y sama dengan 4 min x kuadrat dan garis x plus 2 pada interval min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 adalah titik-titik satuan luas. Jadi langkah yang pertama itu kita buat dulu grafiknya itu. Grafiknya itu pertama kita buat grafik 4 min x kuadrat. Ini grafik 4 min x kuadrat. Kemudian dibatasi oleh garis x plus 2. Garis x plus 2 itu yang ini. Nah kan ini. Jadi daerahnya yang ini kan. Dan kemudian itu syaratnya itu pada interval min 1 sampai dengan 1. Jadi sampai dari sini aja. Nah sini. Setelah itu kita cari nilai ininya kan. Yang diminta mencari nilai ini. Untuk mencari nilai ini yaitu kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu integral dari min 1 dan 1 karena batasnya kan dari min 1 sampai 1. Kemudian dikurang fungsi fx, ini fungsi fx, dan dikurang lagi dengan fungsi gx dikali dx sehingga menghasilkan setelah disederhanakan menjadi min x kuadrat min x plus 2 dx dan diintegralkan menjadi min 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 plus 2x dengan batas min 1 dan 1 sehingga mendapatkan hasil 10/3. Selanjutnya materi yang kedua yaitu menghitung volume benda putar dengan metode cakram yang akan dijelaskan oleh Meisya. Kepada Meisya dipersilahkan. Metode cakram. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari fx. Di sini ada cakram. Fx ini sebagai jari-jari. Tingginya adalah delta x. Ini. Tabungnya ini yang berwarna biru tua. Sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai pi r kuadrat h atau pi fx kuadrat delta x. Nah,
Di sini diputar 360 derajat menjadi gambar di bawah ini. Jadi membentuk tabungnya membentuk lingkaran ring kayak gini. Untuk menghitung cakramnya, ini dengan cara dijumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam integral. Menjadi limit sigma pi fx kuadrat delta x. Next. Contoh soal, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu X jauh 360 derajat. Jadi yang pertama itu, kita gambar dulu. Di sini udah ada gambarnya. Ini tabungnya, Fx-nya itu atau R-nya adalah X kuadrat plus 1. Delta X-nya itu 2 sama 0. Di sini 2, ini 0. Lalu kita putar 360 derajat menjadi seperti ini. Lanjut. Nah, penjelasannya, cakramnya jadi seperti ini ya. Cakramnya jadi seperti ini. Seperti rumus tadi, delta V setara PR kuadrat H tingginya. Jadi V setara sigma V. R-nya dimasukin, R-nya tadi X kuadrat plus 1 dikuadratin delta X. V sama dengan limit sigma V X kuadrat plus 1 kuadrat delta X. Delta X tadi itu 2 dan 0. Jadi di sini diubah ke integral. V sama dengan integral batas 0 sampai 2 V kali X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Lanjutin, V sama dengan integral batas 0 sampai 2 V dikuadratin, hasil kuadrat dari X kuadrat plus 1 adalah X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dx. V sama dengan V, dimasukin batas atas batas bawahnya. 1/5X diintegralkan dulu. 1/5X pangkat 5 plus 2/3X pangkat 3 plus X batas 0 sampai 2, lalu dimasukin batas atas batas bawah, dikurangi. Ini sama dengan P dikali 32/5 ditambah 16/3 ditambah 2 dikurang batas bawahnya 0 sama dengan 11/15 Pi. Materi selanjutnya yaitu metode cincin yang akan dijelaskan oleh M. Halvan. Kepada M. Halvan dipersilakan. Baik, saya akan jelaskan materi tentang metode cincin. Metode cincin yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pertama, gambarnya ini berupa persegi panjang dengan diketahui R besar, R kecil, dan ketebalan, atau bisa juga disebut tinggi dari persegi panjang. Nah, ketika persegi panjang tersebut kita putar 360 derajat, maka gambarnya akan seperti ini. Dan juga dia memiliki lubang. Di sini diketahui bahwa R besarnya itu yang berada dari ujung persegi panjang hingga tengah-tengah lubang, dan R kecilnya antara tepi lubang dan tengah lubang. Next. Jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan jari-jari luar dari metode cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. Volume cincin sama dengan V dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan dalam menentukan volume benda putar, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar dan jari-jari dalam, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Di sini kita dapat melihat ini adalah sebuah gambar seperti juring. Ketika diputar 360 derajat, maka gambarnya seperti yang ada di kanannya ini. Ini seperti gambar sebelumnya, R besarnya diketahui, R kecilnya diketahui. Nah, jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah volume sama dengan V integral A dan B dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx. Contoh penggunaan metode cincin. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Diketahui gambar pertama yaitu yang gambar kuning hanya berupa kecil ini seperti potongan ya, potongan apa ini nggak tahu juga. Ketika kita putar sebanyak 360 derajat, maka diketahui R besar dan R kecilnya berada di dalam seperti gambar yang sebelumnya. Diketahui R besarnya itu adalah akar X dan R kecilnya adalah X kuadrat. Pembahasan dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar dan dalamnya adalah sebagai berikut. Untuk jari-jari luarnya yaitu akar X dan jari-jari dalamnya adalah X kuadrat. Dengan mengintegralkan batas antara 0 dan 1, maka dihasilkanlah V integral A dan B R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx. Karena R besar kuadrat dan R kecilnya sudah diketahui, maka masing-masing dari R tersebut kita substitusikan dengan nilai yang sudah diketahui. Karena nilai dari R besar itu adalah akar X dan nilai R kecil adalah X kuadrat, maka kita kuadratkan masing-masing X, yaitu akar X dikuadratkan jadi X dan X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. Lalu setelah itu kita integralkan masing-masing dari X. X pangkat 1 diintegralkan menjadi X pangkat 2. Nah, pangkat dari yang sudah diintegralkan menjadi penyebut dari X tersebut. Dan begitu sebaliknya juga dengan X pangkat 4. Ketika diintegralkan, pangkatnya menjadi 5 dan 5 menjadi penyebut dengan batasan 1 dan 0. Lalu kita masukkan batasan-batasan tersebut ke dalam variabel X. Karena batasan 0 ketika disubstitusikan hasilnya 0, maka untuk persamaan tersebut tidak usah dituliskan, sehingga didapatlah hasil 3pi/10. Selanjutnya, metode kulit tabung yang akan dijelaskan oleh Farhan Aditya. Kepada Farhan Aditya dipersilakan. Metode kulit tabung. Diketahui D sama dengan X, Y dengan X kurang dari A dan X lebih dari B. Kebalik. Dan Y lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari Fx. Jika D diputar terhadap sumbu Y diperoleh benda putar daerah D. Fx itu adalah ketebalan jarak A sampai B. Jadi kalau diputar 360 derajat membentuk tabung dengan kulitnya. Lanjut. Untuk menentukan volume benda putar dengan metode kulit tabung, gunakan salah satu dari rumus berikut seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawahnya. Sumbu putarnya horizontal, yaitu volume sama dengan 2pi integral PY dikali TY dengan batas C sampai D. Kalau sumbu putarnya vertikal, volume sama dengan 2V dikali dengan integral Px Tx dengan batas A sampai B dx. Contoh soal.
Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X min X pangkat 3 dan sumbu X sama dengan X kurang dari 0 atau X sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1. Dengan sumbu putarannya adalah sumbu Y. Volume sama dengan 2pi dikali integral Px Hx dx batas A sampai B. Ini sama dengan 2pi integral X dikali X min X pangkat 3 dx batas 0 sampai 1. Sama dengan 2pi integral X kuadrat min X pangkat 4 dx batas 0 sampai 1. Lalu hasil integralnya sama dengan 2pi X pangkat 3 per 3 min X pangkat 5 per 5. Lalu substitusikan, karena 0 tidak bisa substitusi, maka substitusi 1. Didapat hasilnya 2pi dikali 1 per 3 min 1 per 5. Hasilnya 4pi per 15. Metode selanjutnya yaitu panjang kurva yang akan dijelaskan oleh Fajar Eka Setiawan. Kepada Fajar Eka Setiawan, dipersilakan. Panjang kurva. Panjang suatu busur dapat ditentukan dengan menggunakan integral tentu. Suatu busur, ruas dari suatu kurva dapat didekati dengan menggunakan ruas garis luas yang panjangnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2. Misalkan fungsi Y sama dengan fx merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan pada interval tertutup pada A, B. Perlu diingat bahwa fungsi yang demikian memiliki f-aksen yang memiliki turunan di interval tertutup A, B dan memiliki grafik berupa kurva halus. Grafik dari fungsi f tersebut dapat ditaksir dengan menggunakan ruas garis yang titik-titik ujungnya ditentukan oleh partisi A sama dengan X kurang X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik kurang dari Xn sama dengan B. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, dengan lebar diketahui delta X sama dengan X2 min X1 dengan tinggi delta Y sama dengan Y2 min Y1. Dapat kita misalkan delta X sama dengan X I min XI min 1 dan delta Y sama dengan Y I min Y1 sama min 1. Maka kita substitusikan sigma I dari 1 sampai N akar XI min XI min 1 kuadrat ditambah YI min 1 kuadrat. Lalu hasil substitusi delta XI kuadrat plus delta YI kuadrat. Lalu kemudian akarkan delta XI kuadrat plus delta YI per delta XI kuadrat dikali delta XI kuadrat. Lalu hasilnya akar 1 ditambah delta YI per delta XI kuadrat dikali delta XI. Perkiraan tersebut akan semakin baik apabila nilai mutlak delta menuju 0 atau N menuju tak hingga, sehingga panjang ruas dari grafik tersebut adalah sama dengan limit nilai mutlak delta menuju 0 dengan sigma I mulai dari 1 sampai N akar 1 ditambah delta YI per delta XI kuadrat dikali delta XI. Karena fungsi yang diberikan adalah fungsi yang memiliki turunan pada interval tertutup A, B. Maka fungsi tersebut memiliki turunan di XI min 1, XI. Sehingga teorema nilai rata-rata menjamin adanya CI XI min 1, XI. Sedemikian sehingga fxi dikurang fxi min 1 sama dengan f aksen CI dalam kurung xi min 1. Kemudian fxi min 1 per xi min 1 sama dengan f aksen CI. Maka hasilnya delta YI per delta XI sama dengan f aksen CI.
Karena f aksen kontinu pada interval tertutup a, b, maka akar 1 plus f aksen ci kuadrat juga kontinu sehingga memiliki integral pada a, b yang mengakibatkan sama dengan limit delta nilai mutlak delta menuju 0 sigma i sama dengan 1 sampai n akar 1 plus f aksen ci akar 2 delta xi sama dengan integral akar 1 plus f aksen x pangkat 2 dx batas a menuju b, di mana S disebut panjang busur F antara A dan B. Contoh, panjang dari suatu kabel. Suatu kabel listrik tergantung di antara dua tiang yang terpisah sejauh 200 meter, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Kabel tersebut memiliki bentuk grafik yang persamaannya Y sama dengan 75 dalam kurung E pangkat X per 150 ditambah E pangkat min X per 150 sama dengan 150 cos X per 150. Tentukan panjang kabel di antara kedua tiang tersebut. Untuk cara penyelesaiannya, karena Y aksen sama dengan setengah dalam kurung X per 150 min E min X per 150, maka akan menghasilkan Y aksen pangkat 2 sama dengan seperempat E pangkat X per 75 dikurang 2 plus E pangkat min X per 75. Dan 1 plus Y aksen pangkat 2 sama dengan 1/4 E pangkat X per 75 ditambah 2 plus E pangkat min X per 75 sama dengan interval tutup setengah dalam kurung E pangkat X per 75 ditambah E pangkat min X per 75 pangkat 2. Sehingga panjang kabel di antara dua tiang listrik tersebut sama dengan X sama dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat dx batas A menuju sampai B sama dengan setengah E pangkat X per 75 ditambah E pangkat min X per 75 dx. Min 100 menuju 100 sama dengan 75 EX per 75 min E pangkat min X per 75 sama dengan 150 dalam kurung E pangkat 2/3 dikurang E min 2/3 sama dengan 215. Untuk penjelasan secara umumnya, volume benda putar terhadap sumbu X, yaitu volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu X dengan garis X sama dengan A dan X sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah, jadi misalkan ada sebuah kurva Fx sebagai berikut, kemudian dibatasi oleh garis A dan B, dan diputar 360 derajat terhadap sumbu X, diputar ke bawah kan. Jadilah seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kita diminta untuk menghitung volume di dalam cakram ini menggunakan metode cakram. Volume di dalam ini menggunakan metode cakram. Selanjutnya, volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx dengan garis X sama dengan A dan X sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka menjadi seperti ini. Kalau tadi kan cuma ada satu buah fungsi, kalau ini ada dua buah fungsi, yaitu Fx sama Gx. Jadi kan ada dua buah garis nih, kemudian diputar 360 derajat terhadap sumbu X, maka jadilah seperti ini. Dan cara menghitungnya itu menggunakan metode cincin, di mana yang tengahnya itu kan bolong di bagian sini, gitu. Dengan rumus itu V sama dengan V
integral A dan B dari Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx, atau sama aja kayak V sama dengan V dikali integral dari A dan B fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx gitu. Kemudian volume benda putar terhadap sumbu Y. Volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y garis Y sama dengan A dan Y sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, maka menjadi seperti ini. Sama aja kayak yang sebelumnya, cuma kan ini bedanya dia diputar ke samping. Kalau diputar terhadap sumbu X kan dia diputar ke bawah atau ke atas. Kalau terhadap sumbu Y dia diputar ke samping. Jadi seperti ini juga, ini ada sebuah fungsi fx dan ini ada batas dari A sampai dengan B diputar 360 derajat ke samping terhadap sumbu Y. Jadi seperti ini. Dan ini juga sama aja jika ada dua buah fungsi yaitu fx dan gx diputar terhadap sumbu Y, berarti dia diputar ke samping kan. Jadi seperti ini. Dan kalau udah seperti ini kita itu menggunakan metode cincin. Dan selanjutnya ini ada contoh yang pertama, volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat, maaf ini x kuadrat, dengan sumbu x 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, diputar 360 derajat mengelilingi sumbu x adalah titik-titik satuan volume. Jadi ada sebuah fungsi yaitu Y sama dengan 2x min x kuadrat dan dibatasi oleh 0 kurang dari X kurang dari 1. Sehingga didapatkan titik potongnya itu, kita cari dulu titik potongnya itu 0, X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kemudian untuk mencari volumenya itu dengan rumus V integral dari 0 dan 1 Y kuadrat dx. Dan disubstitusikan jadi 2X min X kuadrat dikuadratkan lagi dx. Kemudian dikalikan menjadi seperti ini, 4x kuadrat min 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat dx. Dengan V, V 1/5 x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 plus 4/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 1. Jadi dari yang sini ke sini itu diintegralkan kan dengan cara pangkatnya ditambahkan 1 dan penyebutnya di pangkatnya dijadikan penyebut plus terus ditambahkan 1. Kemudian didapatkan hasilnya 8/15 V. Untuk contoh yang kedua sama saja seperti yang telah dijelaskan oleh M. Halvan sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan boleh direview pada hari Senin nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.